Hope you're doing well. Welcome back to Worship from Home for Teens. Mari kita memuji Tuhan kita di hari ini. Come on. Just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. Forever and ever, and forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. I give you my praises forever, Lord, forever, Lord. 'Cause all I have is what I give all to you. I surrender all to you. Consume me, Lord, as a living sacrifice. All I have is what I'll give all to you. I surrender all to you.
consume me, Lord, as a living sacrifice, as a living sacrifice. Worship you, Lord. Come on, church. Here I am, drawing close to your heart. All I am, made perfect in your blood. Words never see me enough compared to what you've done for me. Can I receive your love forever, Lord? I pray. All I have is what I give all to you. I surrender all to you. Consume me, Lord, as a living sacrifice. All I have, all I have, all I have is what I give all to you. As I surrender all to you, consume me, Lord, as a living sacrifice, as a living sacrifice, as a living sacrifice, as a living sacrifice. Let us once sing one more time. Sing all I have with all your heart. Come on, church. All I have is what I give all to you. I surrender all to you. Consume me, Lord, as a living sacrifice. Sing all I have, all I have, all I have is what I give all to you. I surrender all to you. Consume me, Lord, as a living sacrifice, as a living sacrifice, as a living sacrifice. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih sebab Engkau selalu baik dalam setiap kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mendengarkan pengajaran-Mu. Biarkan hati kami boleh terbuka lebar untuk-Mu. Consume us, Lord, that we may become your living sacrifice. We give you all the glory and the honor. In the name of Jesus we pray. Amen, amen. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Hi friends!
Worship from Home for Teens. Apa kabar? Aku percaya kita semua ada dalam keadaan baik karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Amin. Nah, kalau minggu lalu Kak Fran udah mengajarkan kita tentang unstoppable courage, dan aku hari ini akan membawakan tentang unstoppable life. Nah, sebelum kita masuk nih ke firman hari ini, aku mau kita baca ayat hafalan bulan ini yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 4b yang berbunyi, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Diingat-ingat dan terus diresapi sehingga kita terus ingat dalam segala hal kalau roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Oke? Nah, sebelum kita mulai, kita mau angkat hati kita mau angkat firman Tuhan, kita mau angkat Alkitab kita, dan kita yang Thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Man, are you ready to hear the word of God? Yes. Yuk kita langsung aja. Kita buka di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. When we talk about life, pasti kita harus berpikir tentang purpose. Apa sih tujuan kita ketika kita memikirkan tentang kehidupan kita? Mungkin teman-teman sekarang ada yang lagi SMP, purpose-nya aku mau bisa naik kelas dengan hasil yang baik. Mungkin ada yang lagi mau masuk SMA, lagi mau coba gimana caranya masuk SMA yang aku inginkan, aku impikan. Nah, tapi lebih daripada itu, we want to have an unstoppable life with Jesus. Gimana caranya sih kita mau dapat unstoppable life sama Tuhan Yesus? Kita harus mempunyai harapan di dalam Yesus. Nah, perbedaannya harapan kita, orang-orang yang kenal sama Tuhan Yesus dan orang-orang yang gak kenal Tuhan Yesus itu apa sih? Harapan kita ada didasari oleh iman kita akan Kristus. Masih pada ingat gak? Kak Arya waktu itu sempat bahas tentang Ibrani 11 ayat 1 yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi teman-teman, untuk setiap hal yang kita harapkan, itu kita harus mendasarkannya dengan iman. Sehingga ketika hasilnya itu bisa terjadi, itu dikarenakan iman. Jadi ibaratnya nih, ada iman ada di bawah, terus kita ada ibaratnya kayak bibit. Kita taruh harapan kita di atas dasar iman itu, lalu ketika harapan itu tumbuh, itu dikarenakan iman kita kepada Kristus. Jadi jangan lupa ya, kalau kita punya harapan, selalu ingat kalau kita harus punya iman karena harapan kita ada di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi karena kita punya harapan di dalam Yesus, kita harus mempunyai satu kehidupan yang pastinya berbeda karena kita luar biasa karena ada Yesus. Nah, untuk menjadi berbeda, kita nggak boleh takut akan masa depan yang akan datang, yang mungkin saat ini kita nggak tahu nih, lagi masa seperti ini, aduh Tuhan, aku bakalan sekolah online terus nggak ya? Aduh nanti kalau aku ke uni, aku bisa nggak ya berangkat? Dan banyak hal pasti yang teman-teman pikirin kan. Nah, tapi sebelum kita sampai ke sana, kita mau belajar dan kita mau percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa kan? Amin. Nah, apa sih yang mau kita lakukan untuk mempunyai unstoppable life? Yang pertama, we have to believe, we have to have hope, and work today for the future. Jadi, ada nih sebuah cerita di Yeremia ayat 29 tentang orang-orang yang dibuang ke Babel. Nah, aku ambil dari
Yeremia 29 ayat 4-6. Tulisannya gini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Teman-teman, dari firman ini kita lihat bahwa Tuhan pastinya mempunyai purpose dalam hidup kita untuk abundance. Dia mau kita ada dalam berkelimpahan di apapun area kita. Dan di sini dia mempunyai purpose untuk hidup kita, seperti yang kita bisa pelajari bahwa orang-orang yang dibuang ke Babel tidak dibiarkan begitu aja. Tuhan tetap berfirman dan Tuhan bilang untuk mengerjakan apa yang jadi bagian kita dengan percaya dan punya harapan pada Tuhan. Jadi teman-teman, yang pertama kita harus mengerjakan bagian kita. Yang saat ini teman-teman lagi bikin, lagi sekolah, lagi usahakan, terus lakukan dengan harapan di dalam Yesus. Jadi kita tahu bahwa tujuan kita adalah semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Audiensnya adalah Tuhan. Jadi kita nggak takut sama apa yang orang bilang atau apa ekspektasi orang lain terhadap kita, karena kita tahu kita adalah anak Tuhan. Tapi jangan lupa untuk kita work for the future. Dan work itu harus dilakukannya from now. Dan setiap decision yang kamu lakukan itu akan mempengaruhi masa depan kamu. So start now. Kita decide to have hope and believe in Jesus and always mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Oke? Nah, yang kedua adalah speak about the future. Di Amsal 18 ayat 21 tertulis, hidup dan mati dikuasai lidah, dan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Wah, maksudnya apa ya, Kak? Nah, apapun yang kamu katakan itu berkuasa, teman-teman. Jadi kita jangan asal ngomongnya. Jangan bilang, udahlah Tuhan, aku nggak akan bisa. Kata siapa? Setiap perkataan kita tuh berkuasa. So we have to speak about good things. We have a good Father in heaven. Tuhan kita selalu memberikan yang baik untuk kita, teman-teman. Jadi jangan sampai kita perkatakan kehidupan kita itu membosankan atau aduh hidup aku nih gini-gini aja atau aku nggak bisa ngelakuin apa-apa. No, we have to say with faith, by faith, kalau kita adalah anak-anak yang diberkati. Kita pasti berhasil. Oke, mungkin hari ini aku gagal, tapi aku mau bangkit lagi dan aku mau coba lagi. Speak about the future. Aku percaya aku akan menjadi anak yang sukses. Aku bakalan sukses lulus SMP, SMA, dengan baik, lulus SD. Aku mau jadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Aku mau jadi orang ketika teman aku perlu, aku ada di situ. Aku bisa jadi comforter buat mereka. Aku mau jadi peacemaker di antara teman-temanku. So speak about the future. Apapun yang kalian impikan, tell it to God by faith. Oke? Okay? Nah, yang ketiga adalah submit your future to God. Kita di dalam perjalanan ini sering banget kita mengandalkan diri kita sendiri, teman-teman. Kita berpikir bahwa, oke, aku akan menggunakan segala kekuatanku, mungkin kepintaranku, mungkin apapun yang aku punya, pokoknya aku harus sampai ke mimpi aku. Tapi kita lupa untuk mengajak Tuhan untuk ada di dalam rencana Tuhan. Kita lupa kalau kita mau nggak mengandalkan Tuhan, teman-teman. Jadi seringkali ketika kita gagal, kita justru menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa? Aku tuh udah ngelakuin dengan segalanya dengan baik loh, tapi kok gagal ya? Mungkin kita bisa lihat lagi, apa yang kita lakukannya bersama Tuhan gak sih? Atau rencana yang kita bikin itu cuman buat keegoisan diri kita sendiri atau untuk sesama ya? It's okay to have dream big, it's okay. Tapi aku mau bilang bahwa sebuah mimpi
yang cuman buat diri kita sendiri, itu akan mati pada diri kita. Tapi ketika kita mencapai mimpi kita dan mimpi kita bisa menjadi berkat untuk orang lain, aku percaya Tuhan bersama dengan kita selalu. Dan aku percaya ketika mimpi itu sudah dicapai, itu akan menjadi hal yang luar biasa karena kita merasa diberkati dan juga kita bisa memberkati orang lain. Kita ingat bahwa harapan yang ada di dalam hidup kita itu berasal daripada Yesus. Jadi apapun teman-teman yang sedang teman-teman jalanin hari ini untuk masa depan, untuk hari esok, kita tetap lakuin starts today. Kita ingat harapan kita harus didasari oleh iman akan Yesus. Dan aku tutup dengan satu firman di Ibrani 3 ayat 14 yang berbunyi, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita berpegang teguh sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Wow, di sini dibilang bahwa kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Teman-teman, kita udah menang. We are a champion. We are a conqueror. Kita itu berangkat dari kemenangan ke kemenangan yang lain. Jadi teman-teman, kita bukan orang yang gagal, kita bukan orang kalah, karena Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib buat kita. Nah, tapi bagian kita adalah kita percaya, kita harus punya iman, dan kita harus berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, kepada iman kita. Nah, kalau Tuhan bilang kita harus berpegang teguh, berarti ada hal-hal atau ada orang atau ada bagian, atau kita bisa bilang ada sesuatu yang akan selalu mencoba menggoyangkan kita, akan selalu mencoba menggoyahkan kita, kan selalu mencoba membisikkan, menipu kita di dalam pikiran kita bahwa udahlah kamu gak akan bisa, udahlah gak ada, udahlah gak mungkin ada, gak bisa. Jangan teman-teman, kita harus tetap teguh di dalam setiap iman dan kepercayaan kita di dalam Kristus. Karena aku percaya seperti ayat hafalan kita bulan ini bahwa roh yang ada di dalam kamu, di dalam aku, itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi teman-teman jangan takut, karena iman kita sudah mengalahkan dunia teman-teman. Karena kita punya Yesus dan Yesus ada di dalam hati kita. Jadi teman-teman siap ya to have an unstoppable life. Jangan takut, tetap terus berharap, terus percaya di dalam iman akan Yesus. Karena aku percaya bahwa Allah Tuhan kita itu setia. Dia gak akan meninggalkan teman-teman. Di saat teman-teman susah, dia pasti bantu. Tapi kita mau gak menerima bantuan Tuhan? So start today. Keep doing what you guys doing dengan sepenuh hati, dengan excellent, karena kalian membuatnya untuk Tuhan. And I believe that we will have an unstoppable life. Okay? Semoga teman-teman terberkati dengan firman hari ini. Sebelum kita tutup, yuk kita berdoa yuk. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kesempatan kami pada hari ini bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa mendengarkan perkataan-Mu, kami bisa diingatkan lagi Tuhan bahwa harapan kami di dalam Engkau tidak akan sia-sia, karena kami percaya iman yang ada di dalam Engkau itu adalah nyata Tuhan, karena Engkau hidup di dalam kami. Dan aku sungguh percaya bahwa kami semua ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Aku percaya masa depan kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu, tapi biarkan Engkau dan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami mengingatkan kami terus untuk terus berpegang teguh kepadamu, untuk terus mengandalkan-Mu, karena kami percaya bahwa roh yang ada di dalam diri kami itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sehingga kami percaya di dalam perjalanan kami di dunia, Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Yeay, terima kasih banyak Kakak Helena, Kakak bawa firman kita hari ini. Keren banget penyampaiannya dan pastinya juga keren banget firmannya. Serta keren banget nih Tuhan kita yang selalu merancangkan kebahagiaan dan masa depan yang penuh harapan buat kita semua. Amin. Nah Fam, seneng banget ya karena pastinya minggu ini kita diingetin lagi bahwa kita harus selalu melekat sama Tuhan. Karena dengan begitu kita mampu melewati apapun rintangan yang ada karena ada roh Allah yang tinggal dalam kita. Nah ini pas banget nih sama ayat hafalan kita bulan ini yaitu 1 Yohanes 4 ayat 4b. Coba dicek lagi dan jangan lupa dihafalin ya Fams ya. So Fams, are you feel blessed today? Kalau misalnya kamu merasa hari ini tuh aku terberkati banget dan aku tuh benar-benar merasakan kasih Tuhan banget, jangan lupa dong untuk berbagi berkat juga sama sesama kamu. Kamu tinggal langsung aja share video ini, boleh ke teman-teman sekolah kamu, teman-teman gereja kamu, saudara kamu, ke semua orang yang pastinya akan sangat terberkati dengan video ini. Oke? Nah Fams, pastikan juga ya bahwa kamu tidak ketinggalan untuk mengikuti WFH next week karena kita pengen tahu nih apa sih isi talk selanjutnya, pastinya keren banget. Dan jangan lupa nih buat kamu yang mungkin masih harus sekolah online, semangat! Tetap jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, jangan stres-stres, nggak boleh ya. Dan pastinya juga tetap berdoa. Dan kalau misalnya kamu harus keluar rumah, jangan lupa untuk tetap pakai masker, sering-sering mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Pokoknya, stay happy and healthy. Dan pastinya kita ketemu minggu depan ya. So, thank you so much for watching and see you soon. God bless!